Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rafida Rahman dengan NIM 2504075100119 dari kelas BC 253, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis teori perkembangan anak usia sekolah dasar, khususnya anak kelas 2 SD, dengan menggunakan 5 pertanyaan sederhana yang berkaitan dengan perkembangan kognitif dan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada dengan adik siapa? Gibran. Gibran, pelajaran kesukaannya apa? Gambar. Kita bisa lihat bahwa jawaban tadi adalah teori Jean Piaget, yang dimana anak usia 7-8 tahun berada pada tahap optional konkret, yaitu tahap ketika anak mulai berpikir logis tetapi masih tergantung pada hal-hal nyata dan bisa dilihat dan disentuh. Jawaban ini menunjukkan bahwa anak senang belajar dengan cara konkret dan visual. Kegiatan menggambar membentuk anak mengapresiasi ide dan memahami pelajaran melalui bentuk dan warna, bukan hanya kata-kata. Ini juga menggambarkan bahwa anak memiliki gaya belajar visual dan kinestik, belajar dengan melihat dan melakukan. Kemampuan yang tampak, motorik halus, menggerakkan tangan dengan teratur saat menggambar, imajinasi dan kreativitas, fokus pada konsentrasi terhadap kegiatan visual, kemampuan mengenali bentuk dan warna. Apa yang Gibran lakukan kalau temannya Gibran tidak mau main sama Gibran? Menangis. Terus? Cari teman baru. Ya. Jawaban kedua ini adalah teori Erik Erikson, usia sekolah dasar terkait tahap industri vis inferiority, juga berkembang keterampilan sosial dan regulasi emosi. Respon sedih menunjukkan kesadaran emosional dan kemampuan memberi label pada perasaan. Keputusan mencari teman lain menunjukkan strategi coping adaptif, regulasi emosi, menegangkan diri, dan kemampuan problem solving sosial, mencari opsi lain. Ini menandakan keterampilan sosial yang sehat dan rasa percaya diri relatif. Kemampuan yang tampak empati, menyadari perasaan sendiri, kemampuan relativitas sosial, kreativitas dalam mencari solusi sosial, dan kapasitas untuk memulihkan diri dari kekecewaan. Implementasi praktis, guru atau orang tua mendukung dengan mengajarkan keterampilan sosial efektif, cara mengajak bermain, bergiliran, menyelesaikan penolakan, dan memfasilitasi kegiatan kelompok agar anak berlatih interaksi, puji pada usaha mencoba menambah teman, membantu memperkuat rasa kompetensi. Terus kalau Gibran dapat nilai bagus di sekolah, siapa yang ditanya? Ayah sama ibu. Ini adalah teori John Bowlby, hubungan pengasuhan yang aman membentuk rasa percaya, kelekatan, dan kestabilan emosi. Inspirasi jawaban, kecenderungan bercerita dulu ke orang tua menunjukkan adanya ikatan emosional yang kuat dan pola keterbukaan. Anak merasa orang tua sebagai figur aman untuk berbagi pengalaman positif. Ini juga menandakan bahwa anak mencari penguatan sosial dari figur dekat, kemampuan yang tampak, kelekatan aman, komunikasi keluarga yang baik, dan motivasi untuk mencari pengakuan sosial dan figur penting. Implikasi praktis, orang tua yang merespon positif, mendengarkan, memberi pujian yang berspesifik, akan memperkuat motivasi belajar anak dan kestabilan emosional. Guru bisa melibatkan orang tua dalam penguatan akademik. Miss memberi feedback anak saat pulang, tanpa perkembangan resiko yang perlu dicermati. Bila anak tidak menceritakan hal penting ke orang tua sama sekali atau tampak takut berbagi, dapat menunjukkan hubungan terputus atau kecemasan, perlu dialog sensitif. Apa yang Gibran lakukan kalau tugasnya susah dikasih sama guru? Aku coba dulu. Ya. Baru tanya guru. Oke. Teori Vygotsky, zone of safety, dan konsep correlating, bimbingan terhadap dari orang dewasa atau teman lebih mahir. Inspiratif anak menunjukkan kemandirian awal, usaha sendiri, dan pemahaman kapan meminta bantuan, indikator mekanistis terhadap
Sederhana, menilai kemampuan sendiri, menunggu dan mencoba sebelum meminta bantuan juga mencerminkan upaya problem solving dan toleransi terhadap tantangan. Kemampuan yang tampak, kemandirian, belajar, kemampuan mengevaluasi kesulitan tugas, inisiasi, dan keterbukaan terhadap dukungan ketika perlu. Implikasi praktis, guru idealnya memberi tugas yang menantang namun masih dalam ZPT dan penyediaan pendukungan terhadap petunjuk contoh tanya jawab. Sehingga anak belajar memecahkan masalah sendiri. Ajarkan juga strategi belajar, membaca ulang, memandai, membuat ringkasan agar usaha awal lebih efektif. Yang Gibran lakukan kalau temannya Gibran jatuh? Dibantu. Oke. Ini adalah teori Lawrence Colbert. Anak sekolah dasar sering berada pada tahap moralitas konvensional awal, mengutamakan hubungan sosial dan aturan kelompok. Aturan menunjukkan perilaku profesional yang berpengaruh empati. Interpretasi tindakan membantu menunjukkan empati, perhatian terhadap kesejahteraan orang lain, dan memahami normal sosial. Membantu teman, anak memahami bahwa perilaku baik dihargai dalam kelompok dan memahami normal sosial. Kemampuan yang tampak, empati kognitif atau emotif, merasakan kondisi teman, motivasi profesional, dan memahami awal tentang peran sosial. Implikasi praktis, guru atau orang tua dapat menguatkan perilaku ini melalui pujian spesifik. Terima kasih karena kamu melihat dan menolong. Itu sangat membantu. Sekaligus mengajarkan langkah pertolongan yang aman. Miss, jika terluka serius, panggil guru atau ibu. Kegiatan berbasis kolaboratif dapat memperkuat nilai profesional. Tanda perkembangan resiko yang perlu dicermati. Jika anak acuh tak acuh terhadap penderita teman atau justru merespon dengan agresif, perlu pelatihan empati dan pengajaran normal sosial. Sekian tadi adalah analisis teori perkembangan anak usia sekolah dasar, khususnya anak kelas 2 SD, dengan menggunakan 5 pertanyaan sederhana yang berkaitan dengan perkembangan kognitif dan sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.